Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat matematika, perkenalkan saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Bunduran, akan share salah satu tugas mengajar saya dengan materi transformasi geometri. Siapa takut? Sahabat matematika, siapa takut transformasi geometri? Dan hal ini meliputi 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Kemudian yang ketiga adalah refleksi atau pencerminan. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Sahabat matematika, yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada suatu kolom geometri dalam jarak dan arah yang sama. Jika arah yang sama itu ditentukan suatu ruas garis yang terarah. Itu ya, ruas garis titik yang terarah. Nah, di dalam operasi translasi, bangun geometri bayangan kongruen sama dan sebangun terhadap bangun geometri semua. Nah, ini dalam kartesiusnya P dengan titik X, Y, kemudian ditranslasi dengan translasi A dan B, kemudian P aksennya atau bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Perhatikan kartesiusnya ya. Sahabat matematika, nah dari rumus transaksi bahwa titik P dengan koordinat X, Y atau P dengan X, Y ditranslasikan oleh T dengan AB begitu dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks AB, maka diperoleh bayangan P aksen adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X ditambah A, terus Y aksennya adalah Y ditambah B, atau dinotasikan dengan tulisan seperti ini: P X, Y, T nya AB sama dengan P aksen X plus A, Y plus B. Sahabat matematika, sebagai contoh soal transaksi, misalkan titik A 3,4, jika ditransaksikan dengan 4,3, maka aksennya berapa? Atau bayangannya ada berapa? Jawab. Titik A sama dengan 3,4, jika ditransaksikan dengan T transaksi 4,3, maka koordinat bayangannya A aksennya adalah di rumus tadi X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Untuk X-nya adalah 3 ditambah A itu ada transaksinya, disitu ada 4. Terus kemudian Y 5, terus ini ditambah B-nya dari transaksi tersebut 3, sehingga adalah 7,8 A aksennya. Jadi bayangannya atau aksennya adalah 7,8. Sahabat matematika, untuk contoh soal tadi sudah kita bahas, sekarang soalnya. Yang pertama adalah titik K 2,3, jika ditranslasi, tulisan saya ini translasi 5 min 5, maka tentukan K aksennya. Yang kedua, garis AB dengan A sama dengan 1,1, B-nya adalah min 3,7, jika ditranslasi dengan T 87, maka aksennya berapa? B aksennya juga berapa? Nomor ketiga, segitiga ABC dengan A sama dengan 1,1, B-nya 5,1, C-nya 4,9. Jika ditranslasi min 35, maka A aksen, B aksen, C aksennya adalah berapa? Kemudian yang keempat, segi 4 KLMN dengan K 1,1, L-nya 5,1, M-nya 5,5, dan N-nya 1,5.
Jika ditransaksi 25, maka K aksen, L aksen, M aksen, N aksennya berapa? Kemudian soal yang kelima, garis AB dengan A sama dengan 2,-1, B sama dengan -3,5. Jika ditranslasi T51, menghasilkan aksen B aksen. Kemudian dari A aksen B aksen itu ditranslasi lagi dengan transaksi 10-11, maka A double aksen B double aksennya berapa? Selamat mencoba sahabat matematika. Sahabat matematika, untuk yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Pengertian rotasi atau perputaran adalah suatu bangun geometri, yaitu proses memutar bangun geometri terhadap titik suhu tertentu sebagai titik porosnya. Nah, titik tertentu dinamakan titik pusat rotasi. Nah, selain titik pusat rotasi, juga ada dengan arah rotasinya, kanan atau ke kiri, positif atau negatif. Kemudian jauhnya ini dari sudut rotasinya berapa. Sahabat matematika, ini rotasi untuk pusat dengan titik pusatnya 0,0. Misalkan titik PXY diputar sejauh theta dalam derajatnya, baik itu derajat maupun radian. Nah, titik rotasinya, pusat rotasinya 0,0, sehingga diperoleh bayangan P aksen dengan X aksen, Y aksen dengan persamaan seperti berikut. Y aksennya adalah sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Kemudian Y aksennya adalah X sin theta ditambah dengan Y cos theta. Nah, kalau dibuat dalam notasi seperti ini, Px, Y dengan rotasi pusat 0 dengan sudut theta, maka P aksen, X aksen, Y aksen dengan rumusnya adalah P aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Sahabat matematika, contoh soalnya seperti ini. Titik A dengan koordinat 4,6, jika dirotasikan pusatnya 0,0 dengan sudut 60 derajat, maka A aksennya atau bayangan A berapa? Jawabnya, titik A 4,6 dirotasikan 0,0 dengan sudut tetanya 60 derajat, maka aksennya adalah, nah ini yang harus kita selesaikan. X-nya sama dengan 4, Y-nya 6, sudutnya adalah 60 derajat. X aksennya adalah 4 cos 60 derajat dikurangi sin 60 derajat, 4 sin 60 derajat ditambah 6 cos 60 derajat. Sama dengan 4 dikalikan setengah dikurangi 6 dikalikan setengah akar 3, 4 dikalikan setengah akar 3 ditambah 6 dikalikan setengah. Kemudian 2 dikurangi 3 akar 3, ya, 2 akar 3 ditambah dengan 3. Jadi bayangannya adalah 2 min 3 akar 3, 2 akar 3 ditambah 3. Sahabat matematika, untuk soal rotasinya, titik K yang pertama, soal pertama adalah titik K 2,-3. Jika dirotasikan dengan pusat 0 dengan sudut 30 derajat, tentukan K aksennya. Soal yang kedua, garis AB dengan A 1,1 dan B min 3,7. Jika dirotasikan terhadap pusat 0 dengan sudut 45 derajat, maka A aksen B aksennya adalah bla bla bla. Terus kemudian yang ketiga, segitiga ABC dengan A sama dengan 1,1, B 5,1 dan C 0,49. Jika dirotasikan dengan pusat 0 45 derajat, maka aksen B aksen C aksennya adalah, yang keempat, segi 4 KLMN, K-nya 1,1, L-nya 5,1, M-nya 5,5 dan N 1,5. Jika dirotasikan dengan pusat 0 dan sudut 90 derajat, maka K aksen, L aksen, M aksen dan N aksennya adalah titik-titik. Kemudian soal yang kelima, garis AB dengan A sama dengan 2,-1, B-nya min 3,5. Jika dirotasikan dengan pusat 0 dengan sudut 45 derajat, menghasilkan aksen B aksen. Kemudian jika dirotasikan kembali
dengan pusat 0,0 dengan sudut 45 derajat, maka A double aksen dan B double aksennya berapa? Sahabat matematika, untuk transformasi geometri yang ketiga adalah refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri tersebut dalam sebuah garis sebagai cerminnya. Nah, garis tertentu ini dinamakan sebagai garis sumbu cermin atau sumbu simetri. Pada transaksi refleksi, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu atau sumbu cermin sama dengan jarak titik pada bangun semua ke suatu sumbu. Jadi jarak bayangan ke sumbu dengan cermin sama dengan jarak aslinya ke cerminnya. Nah, sebagai ilustrasi ini ada bangun segitiga ABC kemudian dicerminkan dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya sebagai cerminnya, maka bayangannya C menjadi C aksen, B menjadi B aksen, A menjadi A aksen. Ini sebagai pencerminannya. Kalau kita mengaca bercermin. Terus kemudian rumus refleksi terhadap sumbu X. Jika Px, Y dicerminkan terhadap sumbu X sehingga diperoleh bayangan P aksen Y aksen sama dengan X aksen, Y aksen, begitu persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X dapat ditentukan bahwa X aksennya sama dengan X. Ini sumbu X ya, dengan sumbu X. X aksennya sama, jadi X-nya tidak berubah, terus Y aksennya berubah kebalikannya menjadi min Y. Jadi dituliskan adalah P dengan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X ini sebagai cerminnya ya, maka P aksennya adalah X, negatif Y. Y-nya yang berubah, X-nya tetap pada posisi. Nah, kemudian untuk rumus refleksi terhadap sumbu Y, kan sumbu Y sebagai cerminnya. Jadi bahwa misalkan P-nya adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga diperoleh bayangan titik P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, maka persamaannya bahwa refleksi terhadap sumbu Y dapat dihubungkan dengan sebagai berikut, bahwa X aksennya sama dengan min X, nah Y aksen sama dengan Y. Kalau dinotasikan bahwa P sama dengan X, Y dengan sumbu Y sebagai cermin, maka P aksennya adalah min X, Y. Y-nya tetap, Y-nya sebagai cermin tepat. Nah, X-nya yang berubah menjadi lawannya. Kemudian, sahabat matematika, untuk rumus refleksi terhadap 0,0. Nah, 0,0 ini sebagai titik cerminnya. Maka bisa misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 sebagai sumbu koordinatnya, sehingga diperoleh bahwa P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, maka persamaan transformasinya adalah X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Kalau dinotasikan bahwa P, X, Y titik asal cerminnya sebagai 0, maka P aksen, X aksen sama dengan min Y aksen, Y. Jadi min X, min Y semua berubah. Sahabat matematika, untuk rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini P-nya X, Y sama dicerminkan dengan garis Y sama dengan X ini sebagai cerminnya, sehingga diperoleh P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksennya sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan X. Nah, sebagai garis balikannya ya. Jadi P X, Y dengan Y sama dengan X, Y sama dengan X, sehingga P aksennya adalah Y, X. Sahabat matematika, untuk rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, misalkan P sama dengan XY dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X ini sebagai cerminnya. Kemudian rumus transformasi refleksinya adalah X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Kalau dinotasikan bahwa P dengan X, Y sama dengan min X sebagai cerminnya, maka P aksennya adalah min Y, min X. Untuk rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H, nah ini jika P-nya adalah X, Y dicerminkan garis X sama dengan H sebagai cerminnya, maka persamaan transformasi refleksinya adalah X aksen sama dengan 2H min X dan Y aksen sama dengan Y.
sehingga dinotasikan bahwa P dengan X, Y dengan cermin X sama dengan H, maka P aksennya adalah 2H min X, Y. Selanjutnya rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Misalkan P X, Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan K sebagai cermin, ya. Sehingga diperoleh bayangannya adalah P aksen sama dengan X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X, dan Y aksennya adalah 2K min Y. Dapat dinotasikan bahwa P dengan X, Y dengan cermin adalah Y sama dengan K, maka P aksennya adalah X, 2K min Y. Sahabat matematika, untuk contoh soalnya, titik A 4,8 jika direfleksikan dengan sumbu X, maka aksennya atau bayangan A adalah bla bla bla. Jawab, titik A 4,8 direfleksikan terhadap sumbu X, maka rumusnya bahwa A aksennya adalah X, min Y dengan sumbu X, X-nya tetap, ya. Dengan A aksennya, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 8, min Y berarti min 8. Sehingga A aksen atau bayangan A adalah 4, negatif 8. Sahabat matematika, soal yang harus dikerjakan dalam pelajaran refleksi ini, yang pertama adalah titik K 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu Y, tentukan K aksennya. Nah, yang kedua, garis AB dengan A sama dengan 1,1, B sama dengan min 3,7 jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen, B aksennya berapa? Yang ketiga, segitiga ABC dengan A 1,1, B 5,1 dan C 4,9 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen, B aksen, C aksennya ada berapa? Terus kemudian segi 4 KLMN dengan K sama dengan 1,1, L-nya 5,1, M-nya 5,5 dan N-nya 1,5. Jika direfleksikan dengan pusat 0,0, ya, maka K aksen, L aksen, M aksen, N aksennya adalah titik-titik. Soal kelima, garis AB dengan A sama dengan 2,-1 dan B sama dengan min 3,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen, B aksen. Kemudian ditransaksikan lagi, direfleksikan lagi bahwa dengan sumbu cermin sebagai Y sama dengan min X, ya. Begitu maka A double aksen, B double aksennya adalah titik-titik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sahabat matematika yang berbahagia. Yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri, memperbesar bisa, memperkecil juga bisa, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Nah, dalam dilatasi yang perlu diperhatikan adalah pusat dilatasinya, terus kemudian faktor skala atau faktor dilatasinya. Dua hal itu yang diperhatikan. Sahabat matematika, dari rumus dilatasi itu adalah bangun pertama di tengah-tengah, gitu ya, bisa diperbesar menjadi, terus bisa juga diperkecil. Nah, misalkan titik P dengan X, Y didilatasikan terhadap pusatnya 0,0 dengan skala K, sehingga diperoleh bahwa P aksen dengan X aksen, Y aksen dengan skala K. X aksennya adalah K kalikan X, Y aksennya K dikalikan Y. Sehingga dinotasikan bahwa P dengan X, Y dengan dilatasi pusatnya 0, K, karena skalanya, maka P aksennya adalah Kx, Ky. Kemudian rumus dilatasi dengan pusat M dengan skala K. Nah, ini dengan pusatnya yang berbeda. Pusatnya bukan 0,0 tapi pusatnya M dengan M A, B dengan faktor skalanya K. Maka bayangannya dari dilatasi tersebut bahwa X aksen sama dengan A ditambah K dikalikan X min A. Terus kemudian Y aksennya adalah B ditambah dengan K dalam kurung dikalikan dengan Y min B. Kalau kita perhatikan gambar itu, di kartesiusnya A, B itu menambah koefisien, menambah
absis dan ordinatnya. Menambah seperti itu. Sahabat matematika, untuk contoh soalnya adalah titik A dengan 4,6 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala 4, maka aksennya atau bayangan dari A adalah titik-titik. Jawab bahwa titik A 4,6 didilatasikan dengan 0,0 dengan skala 4. Maka X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 6, dengan K-nya sama dengan 4. Maka aksennya adalah K dikalikan X gitu ya. 4 dikalikan 4, Y, K dikalikan Y, 4, kalikan 6. Sama dengan 16,24. Jadi bayangannya atau AX-nya adalah 16,24. Sahabat matematika, untuk contoh soalnya tadi sudah kita bahas, sekarang soal-soalnya yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah titik K 2,-3 didilatasi dengan pusat 0 dengan skala 3. Maka tentukan keaksen. Yang kedua, garis AB dengan A sama dengan 1,1, B sama dengan min 3,7 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan skala 6. Maka A aksen, B aksennya adalah titik-titik. Yang ketiga, segitiga ABC dengan A 1,1, B-nya 5,1, C-nya 4,9 jika didilatasikan dengan pusat 3,2. Nah, pusatnya ini 3,2 ya, dengan skalanya 5. Maka A aksen, B aksen, C aksennya adalah titik-titik. Nah, kemudian yang keempat, segi 4 KLMN dengan K sama dengan 1,1, L-nya 5,1, M-nya 5,5, N-nya 1,5. Jika didilatasikan dengan pusat 0 dengan skalanya setengah, maka K aksen, L aksen, M aksen, N aksen adalah titik-titik. Yang kedua, garis AB dengan A 2,-1, B-nya min 3,5. Jika didilatasikan dengan pusat 0 dengan skala 4, menghasilkan A aksen, B aksen. Kemudian bayangan tersebut didilatasikan lagi dengan pusat 0 dengan skala 5. Maka A double aksennya, B double aksennya harus kita cari. Sahabat matematika, demikian yang dapat saya share. Besar harapan semoga bermanfaat untuk sahabat matematika semua dan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon kritik dan saran untuk perbaikan kita bersama. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.